Di episode kali ini kita akan membahas tentang dealing with gossip and bullying. Apa kata Alkitab? Gosip dan bullying ini adalah dua hal yang sangat mengganggu akhir-akhir ini. Atau mungkin dari dulu ya sebenarnya. Ada begitu banyak orang yang jadi tidak dapat melanjutkan hidup. Ada orang yang tidak dapat mungkin mencapai tujuan hidup mereka karena gossip and bullying. Dan kita tahu bahwa gosip dan bullying ini bisa menghancurkan hidup seseorang. Friends, kalau mungkin pada saat ini kalian sedang dealing with gossip or bullying, maka mungkin podcast ini untuk Anda. Oke, kita akan melihat bahwa ternyata Alkitab juga memberikan beberapa nasihat tentang gosip dan bullying. Kita mungkin udah sering dengar tentang banyak hal ayat-ayat Alkitab yang menasihatkan kita untuk begini dan begitu. Dan anyway, saya mungkin bukan seorang ahli Alkitab, tetapi saya akan belajar untuk melihat, untuk membagikan beberapa hal yang saya dapat dari perenungan saya. Friends, gosip itu omongan orang di luar sana yang biasanya mungkin membicarakan hal-hal detail tentang kehidupan pribadi kita, dan biasanya itu nggak jelas kebenarannya. Yang menjadi masalah tentang gosip adalah karena biasanya benar, tetapi cuma separuh. Karena benarnya cuma separuh, orang langsung menelannya sebagai sebuah kebenaran yang utuh. Dan that's why gossip is dangerous. Ya kan, gosip itu bisa merusakkan hidup seseorang, bisa mematahkan hati seseorang, bisa menghancurkan karir seseorang, ya kan. Saya ingat kisah dulu, katanya ada seorang penjual bakso, nggak tahu sih ini benar apa enggak, namanya juga gosip ya kan. Ada seorang penjual bakso, katanya jual bakso dan cukup laris. Kemudian suatu hari ditemukan, katanya ada sebuah jempol bayi di mangkok bakso itu. Bayangin nggak? Sejak ditemukan katanya sesuatu yang seperti jempol bayi di bakso itu, maka kemudian si pedagang bakso ini jadi sepi dan dijauhi orang, sehingga kemudian dia menjadi bangkrut. Padahal dalam kenyataannya benar dapat jempol bayi, ataukah mungkin tulang lain yang seperti jempol bayi, kita nggak tahu ya friends. Itu saya dengar bertahun-tahun yang lalu, dan sampai sekarang juga itu masih menjadi misteri tentang kebenarannya. Tetapi itulah gosip. Kadang-kadang hanya karena sebuah gosip yang kita nggak tahu kebenarannya, kita menghindari sesuatu, kita menjauhi sesuatu yang bisa berakibat itu menghancurkan mata pencarian atau mungkin malah hidup seseorang. Dan saya berharap ini nggak terjadi dalam hidup kita. Jadi ayo kita mulai, ayo kita belajar. If you are dealing with gossip or even with bullying, ayo kita sama-sama merenungkan apa yang harus kita lakukan sih. Kalau kita digosipin atau kita mungkin lagi dibully, apa yang harus kita lakukan? Apa sih kata Alkitab? Yang pertama, saya akan belajar dari Salomo. Salomo ini adalah seorang yang punya hikmat yang paling besar kan dalam kitab Pengkhotbah, pasal 7 ayat 21. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Friends, kalau engkau lagi digosipin, kata Alkitab, jangan memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Jadi maksudnya, gak usah semua perkataan yang diucapin orang, yang diomongin orang itu kita dengerin deh. Ada perkataan-perkataan yang perlu kita simpan dalam hati kita. Ada perkataan-perkataan yang harusnya kita masukkan dalam otak kita untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah arah hidup kita kalau perkataannya baik. Tetapi kalau itu hanya perkataan gosip yang bisa membuat kita mempertanyakan nilai diri kita, atau mungkin mempertanyakan, aduh, apakah aku segitu buruknya ya? Apakah aku memang segitu jeleknya ya? Sehingga orang kemudian menggosipkan aku, kemudian orang jadi menjauhi aku. Kita bilang juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Gak usah terlalu perhatiin deh segala perkataan yang diucapkan orang. Kalau terjemahan The Amplified bilang, don't take seriously everything that is said. Don't take seriously. Kadang-kadang kita ini terlalu nganggap serius gitu loh.
terlalu take seriously. Kadang-kadang kita juga perlu take it easy gitu loh. Jadi nggak semua perkataan yang kita dengar kita harus menganggap itu sebuah perkataan pribadi. Kadang-kadang orang ngomong sesuatu mungkin dia maksudnya untuk eh, membuat hidup kita berubah, untuk membangun hidup kita. Tetapi karena kita terlalu menganggapnya sebagai sebuah serangan personal, kita menganggapnya sebagai sebuah kritik karena kebencian, kemudian hidup kita jadi diliputi rasa benci, dan hidup kita jadi tidak aman, tidak sejahtera, dan hati kita diliputi dengan kebencian. Dan kalau itu yang terjadi, maka harusnya omongan yang tadi mungkin seharusnya akan menjadi sebuah nasihat yang baik, akan berubah jadi bumerang, jadi sesuatu yang menyerang diri kita, yang justru akan menghancurkan hidup kita. Dan terjemahan lain mengatakan, don't take to heart. Gak usah masukin di hati deh. Kadang-kadang friends, yang kita dengar tuh cuma sedikit. Sebenarnya omongannya tuh gak terlalu berarti. Sebenarnya omongannya tuh gak terlalu penting banget gitu loh. Tetapi karena kita dengerin, kita anggap personal, kita masukin ke hati, maka kemudian iblis mulai membisikkan. Yang tadinya kecil, dibisikin sama iblis jadi gede banget. Padahal itu sebenarnya sebuah omongan yang sebenarnya gak penting-penting banget. Sebenarnya pada awalnya mungkin kita dengar itu, kita gak sakit hati banget. Tetapi karena kita masukin ke hati, lama-lama dia tumbuh dan dia berakar. Nah, itu jadi masalah. Jadi, balik lagi kalau kita dengerin nasihat firman Tuhan, jangan perhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Kadang orangnya juga bercanda, kadang juga orangnya emang pengen maksudnya nyakitin kita sih. Tetapi kalau kitanya gak merasa disakitin, dia kan jadi gak bisa menyakiti kita kan. Jadi, ayo kita belajar bahwa gak semua perkataan perlu kita anggap serius. Gak semua perkataan perlu kita masukin ke hati. Gak semua bisa kita terima sebagai sesuatu yang menyerang diri kita. Kalau memang itu perkataan yang membangun, ya oke. Tetapi kalau memang mungkin kalau kita yang salah, ya cepat-cepat bertobatlah, minta ampun sama Tuhan, bilang Tuhan, kalau salah ampuni saya, biarlah perkataan ini mengubah hidup saya. Dan kemudian kelanjutan dari ayat tadi mengatakan dalam ayat 22 Pengkhotbah 7, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Oh my God, Alkitab ini tahu banget. Dia bilang ke dalam hati kita, hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali mengutuki orang-orang lain. Dengan kata lain, lu juga suka ngomongin orang kan, gitu loh. Jadi ya udah, sekarang kalau orang lain ngomongin gak usah terlalu anggap personal, gak usah anggap serius. Lu juga kalau ngomongin orang kadang-kadang gak berharap dia masukin ke hati kan, gitu loh. Jadi friends, ayolah. Kalau memang itu sesuatu yang gak penting, gak usah dimasukin ke hati. Gak usah kita anggap serangan yang mematikan kita. Ya kan? Kalau emang kita salah, minta ampun sama Tuhan, bertobat, beresin, dan cepat kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalau enggak, tidak usah kita memikirkan secara siang malam. Tangisan merajalela dalam hidup kita. Gak usah sampai segitunya kali friends. Oke? Kemudian yang kedua, kita belajar dari seorang yang bernama Saul. Kita tahu yang namanya Saul itu adalah raja yang diurapi Tuhan. Raja pertama bangsa Israel yang dikatakan gagah, tegap, dari bahu ke atas dia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Kemudian ayatnya mengatakan dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Friends, kadang kita ini ketemu sama orang yang seperti ini. Orang yang tidak terlalu kenal sama kita, orang yang gak ngerti siapa kita, orang yang tidak tahu bahwa di dalam diri kita ada sebuah perjanjian dengan Tuhan, orang yang gak tahu bahwa kita punya sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, yang memegang sebuah tujuan Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Dan kemudian mereka ngomong macam-macam tentang diri kita. Friends, kalau engkau berjumpa dengan orang seperti itu, lebih baik kita belajar kepada Saul. Pura-pura tuli.
Ya kan, gak usah didengerin, gak usah dijelasin, gak usah ngomong macam-macam yang membela diri kita. Karena menurut saya, seseorang yang gak suka dengan kita, seberapa banyak kita membela diri kita, dia gak akan pernah mau dengerin. Ngapain juga kita capek-capek, ya kan? Tetapi seseorang yang mengasihi kita, seseorang yang mendukung kita, atau orang-orang yang mungkin menghargai kita, walaupun kita tidak menjelaskan, dia tahu bahwa kita punya alasan untuk semua yang kita lakukan dalam hidup. Jadi balik lagi, gak perlu dijelaskan. Kadang kita perlu berkaca, kadang kita perlu belajar dari seorang yang bernama Saul, bahwa kita perlu pura-pura tuli, gak usah didengerin. Ya kan, ngapain juga sama orang kayak gini dijelasin, percuma friends. Habis tenaga, habis waktu, habis energi, hati kita jadi kehilangan sejahtera, kita gak dapat untung apa-apa. Sedangkan dia bersorak-sorai atas penderitaan kita, ya kan? Kalau memang engkau punya rencana Tuhan, kalau memang engkau punya tujuan Tuhan dalam hidupmu, ya udah, pegang aja, lakukan, dan kita percaya yang terbaik sedang dalam perjalanan. Oke, selanjutnya kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini juga sering ngomongin orang dan sering digosipin orang pada zamannya. Ya kan? Jadi friends, kalau kalian sering diomongin orang, gak usah sok-sokan deh. Tuhan Yesus juga diomongin orang. Jadi gak usah sedih yang sampai gimana-gimana gitu loh. Karena yang hebat aja, yang Tuhan aja diomongin orang gitu loh. Ya, tetapi Tuhan Yesus tuh punya reaksi yang ajaib banget, yang luar biasa. Yohanes 8 ayat yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ketika kita digosipin orang, atau mungkin ketika kita sedang dipertanyakan orang, atau mungkin kita diomongin orang sana sini, dan kemudian kadang kita nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu loh. Tuhan Yesus bilang, nanti ketika kamu telah meninggikan anak manusia, maksudnya nanti ketika aku disalib, baru kamu tahu. Friends, ketika itu terjadi dalam hidup kita, lebih baik kita nggak usah mikirin apa kata orang, kita nggak usah pikirkan bagaimana kita harus membela diri, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin negatif atau miring yang diajukan tentang kita. Tetapi lakukan apa yang menjadi bagianmu. Lakukan kerjaanmu, lakukan tugasmu, jalani hidupmu dengan sebaik mungkin. Seperti Yesus, dia tahu bahwa rencana Bapa untuknya ke bumi ini cuma satu, yaitu ke atas kayu salib. Dan dia tahu nanti ketika aku di atas kayu salib, baru kamu tahu. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha untuk membuktikan dirinya dengan perlu melakukan ini, harus begini, harus begitu, untuk memuaskan keingintahuan orang banyak, atau dia melakukan ini dan itu supaya orang tahu, oh ini loh dia nih sebenarnya siapa gitu loh. Enggak, Tuhan Yesus bukan seperti itu, tetapi dia bilang, ketika aku sudah melakukan tugasku, kamu akan tahu siapakah aku sebenarnya. Friends, kita nih kayaknya perlu belajar sama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan tugas kita, ketika kita menjalankan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, biar aja orang yang akan menilai. Nanti baru orang tahu. Kalau sekarang dijelasin ngapain, ya kan? Kalau sekarang kita harus bersusah payah untuk membuktikan diri kita, akhirnya yang seharusnya kita kerjain jadi nggak kita kerjakan, ya kan? Kita ngerjainnya malah hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak perlu. Itu pentingnya bahwa gambar diri kita harus benar-benar dipulihkan. Kalau gambar diri kita belum dipulihkan, maka kita akan dengan segala cara, kita akan berusaha untuk membuktikan diri kita. Dengan segala cara, kita akan mencari pengakuan atas diri kita. Tetapi ketika seseorang gambar dirinya sudah dipulihkan, dan dia sudah tahu siapa dirinya di dalam Tuhan, orang itu gak akan perlu repot-repot membuktikan siapa dirinya. Dia gak akan bersusah payah melakukan yang terbaik
hanya supaya dapat pengakuan, tetapi dia menjalankan hidupnya dengan sebaik mungkin, menjalankan apa yang menjadi tugasnya, dan dia tahu seperti Yesus. Ketika aku menjalankan tugasku, ketika aku menjalankan dengan baik apa yang menjadi tujuan Bapa, baru nanti kamu akan tahu bahwa memang beginilah aku. Bahwa yang aku lakukan itu adalah benar dan dari Bapa adanya. Jadi friends, kalau ada orang dari mana kita harus belajar, maka mungkin kita harus belajar kepada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia nggak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Dan demikian juga dengan hidup kita. Yang kita perlu lakukan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang menjadi bagian dan jatah kita. Satu lagi pribadi yang perlu kita pelajari adalah perempuan Sirofenisia. Kita tahu bersama kisahnya, seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus meminta supaya anaknya disembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Kemudian murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Friends, bayangin gak sih kalau kita datang sama Tuhan, kita nangis, kita teriak karena masalah hidup kita terlalu berat. Kemudian tiba-tiba ada orang yang kita anggap aktivis atau kita anggap orang yang berrohani, pemimpin atau pengurus dalam gereja atau persekutuan itu, kemudian dia bilang, suruh aja dia pergi, dia terlalu berisik, karena dia teriak-teriak doang gitu loh, suruh aja dia pergi. Kebayang gak sih kalau kita digituin? Kalau kita mungkin gak pakai lama, kita langsung pergi, ngapain juga gue di sini gitu ya. Tetapi perempuan Sirofenisia ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ketika murid-muridnya sepertinya mungkin membuli dia, murid-muridnya mungkin merasa keberadaannya itu sesuatu yang mengganggu. Bahkan kalau kita lihat jawaban Yesus juga, Yesus cuma bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi reaksi perempuan ini adalah dalam Matius 15 ayat yang ke-25 mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Friends, gak cuma sampai di situ. Kemudian ada ke-26 Tuhan Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi seorang anak dan melemparkannya kepada seekor anjing. Kebayang gak sih kalau zaman sekarang itu diomongin sama kita pasti protes, kita marah, kita sakit hati, dan kemudian kita langsung upload di media sosial betapa kita sudah dibully, dikatakan anjing seperti itu. Tetapi perempuan Sirofenisia ini adalah seorang yang pantang menyerah, dan dia gak mau urusan dengan apa kata orang, dia gak mau urusan dengan bahkan dianggap anjing sekalipun, dan dia justru mengucapkan bahwa anjing pun berhak makan remah-remah. Friends, kadang-kadang ketika kita diomongin sesuatu, kita dibully, kita diomongin sesuatu yang gak enak, ketika semua daya sudah kita lakukan, satu hal yang perlu kita lakukan adalah nyembah Tuhan aja. Saya gak tahu lagi harus melakukan apa, tetapi kadang-kadang menyembah Tuhan itu hal yang kita butuhkan. Ketika kita udah gak punya lagi kekuatan untuk membela diri kita udah gak punya lagi kekuatan untuk menjelaskan tentang kebenaran kisah yang sesungguhnya, kita udah gak punya lagi kekuatan untuk menghadapi semua yang gak enak yang beredar tentang diri kita, udahlah friends, gak usah capek-capek upload di media sosial, curhat, atau mungkin kalau artis mungkin udah konferensi pers gitu-gitu ya. Tetapi ngapain sih kita begitu? Kalau kita perlu melakukan sesuatu, maka kita perlu menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa di hadirat Tuhan kita temukan kekuatan baru. Di hadirat Tuhan kita juga bisa terima karakter yang baru, karakter ilahi. Kita mungkin terima kesabaran. Kita mungkin di dalamnya kita bisa terima kekuatan untuk mengampuni orang yang sudah ngomong macam-macam dalam hidup kita. Mungkin kita udah melakukan banyak hal untuk menyatakan bahwa diri kita benar dan tidak bersalah, ya kan? Siapa kita yang suka disalahin? Nggak mungkin ada orang yang suka disalahin. Tetapi mungkin kita perlu belajar dari perempuan Sirofenisia ini. Apapun yang diomongin orang, apapun yang dilemparkan orang kepada kita, gak usah dimasukin ke hati. Tetapi kita datang aja dan menyembah Tuhan.
Mencari Tuhan itu seringkali jadi solusi yang terbaik untuk setiap pertanyaan, setiap kegelisahan, setiap ketakutan, setiap masalah kita. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita tahu bahwa ada sebuah pembalikan keadaan akan terjadi. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh, kita tahu bahwa sebuah mujizat akan terjadi. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh, kita tahu bahwa ada sebuah kutuk, ada sebuah belenggu yang akan dipatahkan dan akan digantikan dengan anugerah yang melimpah. Jadi friends, mungkin saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang berat dengan gosip, dengan bully, atau dengan omongan-omongan yang gak enak yang beredar tentang diri kita. Mungkin kita perlu belajar kembali, menoleh kembali kepada Alkitab yang bisa mengajarkan kita banyak hal yang perlu kita lakukan. Tetapi sebaliknya kalau kita justru jadi orang yang suka gosip, gimana dong? Enggak sih, saya gak pernah digosipin kok. Cuman seringnya gosipin orang. Kalau gitu gimana dong? Friends, ingatlah dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Friends, kadang-kadang kita ini lupa. Kita tuh gak mikir kalau kita ngomong satu kalimat itu bisa menghancurkan hidup orang lain. Kadang-kadang satu perkataan bisa membunuh karakter orang. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, kita gak mikir apa dampak jangka panjangnya buat orang lain. Jadi ketika bicara soal gosip, kalau memang kita gak tahu kebenarannya, kita gak perlu teruskan, ya kan? Daripada kita jadi orang yang ikut menyampaikan pesan yang tidak jelas kebenarannya. Kalau menyangkut orang yang kita pedulikan, menurut saya sih, kita bisa tanyakan pada orang yang bersangkutan. Kita bisa tanyain langsung sama dia. Maksudnya, bener gak sih? Kok gue dengar begini gitu loh. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kalau memang kita tahu bahwa saudara kita berbuat dosa, atau kita mungkin tahu sesuatu yang gak baik tentang dia, Alkitab katakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi apa salahnya daripada kita menyampaikan sesuatu yang kita juga gak jelas benar apa enggaknya, lebih baik kita tanyain, benar apa enggak sih? Kok saya dengar begini begitu ya? Jadi jelas duduk perkaranya. Tetapi kalau kita nih, misalnya kita yang digosipkan atau yang kita yang kebetulan mungkin dibully orang, ini maksudnya dibully secara verbal ya, kita dengar omongan-omongan orang yang mulai gak enak tentang kita, dan kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang benar, maka satu hal yang kita perlu adalah kenali diri kita di dalam Tuhan. Kita perlu cari tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Itu akan sangat membantu kita melalui semua hal buruk yang berkenaan dengan gosip atau bully. Kalau kita tahu siapa diri kita bisa menghadapi bulian, apa sih namanya? Dengan kepala yang tetap tegak dan senyum yang tetap mengembang. Tapi kalau enggak, kita pun akan jadi orang yang ikut mempertanyakan nilai diri kita. Dan itulah yang membuat iblis bersukaria, karena dia paling suka dengan orang-orang yang mempertanyakan nilai diri mereka di dalam Tuhan. Jadi friends, siapapun diri kita, kalau mungkin soal gosip, soal bullying ini sangat memberatkan kita, sangat mengganggu hidup kita, mari kita coba cari tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Mari kita coba kembali kepada firman, kita cari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Saya berharap kita semua menjaga hidup kita, lidah kita, supaya kalau ada yang kita gemakan, maka itu adalah buah-buah kehidupan. Kita bisa memetik yang baik dari semua perkataan kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga podcast kali ini sungguh-sungguh menginspirasi buat kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. To God be the glory. Bye-bye.